Oleh karena itu, kita cari yang satu akidah. Yang satu niat kita karena Allah. Punten. Apa? Yang mana, mah? Oh iya, Bismika. Allah. Udang. Kaget ke Ipan. Udah sampai sini. Oleh karena itu kok sepi kata dia gitu. Saking sahdunya. Merem melek, pas melem lupa melek. Dah cari dia dah. Oleh karena itu. Oleh karena itu, kita cari yang satu akidah. Yang satu niat kita karena Allah. Punten. Bu, kebanyakan suami punya visi misi yang berbeda dengan istri. Anak-anak punya visi misi yang berbeda. Contoh, Anda punya anak tamat SD. Bapaknya pengen anak masuk pesantren. Emaknya nggak usah di sekolah umum. Bingung kan? Nah, cari yang mendapatkan ridho dari Allah yang mana? Tuh, itu. Kalau memang tujuan kita ke surga, mana jalan ke surga? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemen akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas hidup di dunia sekarang. Maka insya Allah inilah yang disebut sehidup dan semati. Bukan berarti suaminya hidup, istrinya meninggal. Aku yang hidup, engkau yang mati. Bukan itu. Bukan. Tapi walaupun meninggalnya berbeda waktu, karena takdir menentukan lain, likulli ummatin ajal. Fa'idza jaa hiruna sa'atan la yastaqdimun. Yunus 49. Semua makhluk pasti bertemu ajal. Kalau sudah waktunya ajal, tidak bisa dipundurkan sesaat, tidak bisa maju sesaat. Jadi bukan berarti sehidup semati teh hidupnya bareng matinya bareng, tidak. Maksudnya walaupun berbeda waktu meninggalnya kita, tapi sama-sama masuk surga. Bisa kata Allah. Allah bilang, kalau ada orang meninggal dunia dia beriman, keluarganya, istrinya, anaknya beriman, aku susulkan mereka dengan sempurna. Tidak akan dirugikan kalau semuanya beriman. Jadi kalau pengen sehidup semati, didik keluarga kita biar benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Mak, kalau misalnya kita dikuburkan suami istri di satu lubang, ya walaupun beda waktunya ya, nanti ketika dibangkitkan di alam mahsyar tuh ketemuan dan berpegangan atau? Tidak. Boleh ditumpuk, punten. Para ahli mengatakan kalau yang meninggal pertama sudah 3 tahun. Kenapa? 3 tahun kemungkinan sudah hancur. Jadi boleh ditumpuk. Walaupun sekubur berdua, sekubur berlima, bertujuh, yang kena tsunami, yang kebakaran waktu 98. Ya. Itu belum tentu di kuburan boro-boro pegangan deket gente barangkali. Bagaimana iman mereka, bagaimana ibadah mereka, itu yang menyatukan mereka. Oh, iya. Jadi bukan jarak tempat pemakamannya. Bukan. Tapi keimanannya yang membuat mereka dekat. Nah ini yang salah di masyarakat kita. Misalnya, kata emaknya mesen, kalau mamah meninggal, kubur di Jawa. Kalau emaknya ninggalin duit, ambulan mahal tahu. Jadi dimanapun dikubur tanahnya Allah. Malaikat yang nanya dia keneh. Tanahnya milik Allah keneh. Yang nanya dia, nggak ada perbedaan. Jangan jadi orang tua nyusahin anak. Kecuali dalam tanda kutip, Anda ngasih duit nih ya kalau mamah meninggal. Nih duitnya 100 juta. Buat ambulan mahal. Ambulan mahal. Terus sampai ke Ciamis, kita bikin tahlilan buat mama. Jangan lupa ya, sampai mama 40 hari. Ini cukup kan segitu. 100 juta tuh. Nah, mama pulang meninggal. Jangan dulu mama. Misalnya, Ipan pada tipayun. Enggak, tipayun. Ibu-ibu aja dulu. Misal, itu boleh. Tapi kalau kita orang tua nggak punya duit, nggak usah wanti-wanti mamah dikubur di kampung mamah, nggak usah. Sama aja. Ya. Oke. Ipan dari kubur di mana?
Gak tau gimana Zali sama Agung duluan tuh mereka soalnya kameramen. Si Jaldi jengir ya sia. Udah kalau gitu kita buka pertanyaan ya Maya. Sok. Siapa yang mau nanya? Ya ini silakan. Mangga. Nih udah pakai lipstick nih dan. Iya. Widih. Berem jawa kotok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini. Masya Allah, harum namanya. Dari Majelis Taklim Fatayat NU Ranting Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mah, saya Bagaimana? punya ponakan. Dia masih muda. Dia itu sangat gemati, itu bahasanya. Gemati itu apa? Sangat naon? Ngopeni, sangat setia sama suaminya. Ya. Oh, udah menikah. Iya, dia itu suaminya itu sakit-sakitan sampai bolak-balik ke rumah sakit Karya di Semarang. Ya. Dia itu sangat setia sampai akhirnya suaminya meninggal. Ya. Kebetulan dia itu masih punya anak kecil yang perlu dibiayai kan, tapi dia juga seorang karyawati di PT. Kebetulan kemarin-kemarin itu ada yang senang sama dia, pengen menyunting, pengen menikahi dia, tapi dia itu katanya masih trauma, tidak ingin menikah lagi. Pengennya itu kelak katanya kalau nggak menikah lagi kelak ketemu sama suaminya di surga pengennya mah. Nah itu menurut Mama itu gimana? Sebentar, ponakannya ada nggak? Ada. Oh ada, mana? Mana? Berdiri. Sini. Yuk bergabung dengan saya di sini. Ayo, sini. Ayo. Oh iya. Nangis dia kalau gitu. Ini kok kayak seumuran sama tantenya. Kata tantenya masih sangat muda, Pak. Lu kata Iya. denger tadi lu. Iya. Sini. Maaf, permisi dulu. Silakan. Namanya siapa? Namanya Ibu Daryati, Bu Daryati. Emang suami almarhum meninggal berapa tahun yang lalu? 2 tahun, 2 tahun yang lalu. Anak usia? usia 21. Enggak anak-anak. Anaknya yang pertama 21, Iya. Anaknya udah 2. Dari hati usia berapa sekarang? 41. 41. Suaminya meninggal? 2 tahun lalu. Oke. Anaknya umur 21 tahun. Dan Yang kecil umur 11 tahun. oke, sekarang sudah 2 tahun menjadi single parent. Membesarkan 2 anak. Tapi udah mulai pada dewasa ya. Ada yang mau menyunting. Kenapa nggak mau? Kenapa? Sampaikan. Masih ingat katanya, masih ingat sama suaminya. Bagaimana jika memutuskan Punten, seperti itu, Mas? Ya. Kalau Ibu Kartini bilang masih ingat sama suaminya, normal. Kecuali kalau dari hati amnesia. Naik motor, kejedot palanya ke aspal, lupa. Normal kalau ingat mah. Makanya Allah yang bilang, Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat. Memori di sini. Otak kecil. Semua yang pernah dialami direkam di sini. Mata manusia ke depan. Kalau pengen maju, song-song masa yang akan datang. Jangan mikirin yang lalu. Jadi, Daryati tidak menikah lagi. Kembali kepada individu kita. Tiap individu berbeda prinsip. Boleh jadi Daryati alasannya tadi kan pengen ketemu suaminya di surga. Insya Allah. Tapi punten. Boleh jadi berdasarkan pengalaman orang. Ada orang yang menikah lagi, akhirnya anak mantu cucunya nggak sayang lagi sama dia. Ada orang yang menikah lagi, suaminya ngerong-ngerong dan macam-macam. Bolehkah kata Bu Kartini, kita perempuan kalau suami meninggal punya niat nggak nikah lagi, silahkan. Pola berpikir orang beda. Saya punya teman kuliah. Suaminya meninggal. Dia ribut deh cari dong gue laki. Tuh kan banyak teman. Masya Allah. Dia pengen nikah. Suaminya baru meninggal belum setahun.